Lebih sedikit muda, ya. ya. Udah nikah Ustaz? Pas baru siap nikah. Oh, baru siap nikah. Nikah, alhamdulillah dikasih amanah sebagai wakil rakyat. Ya, termudah sekali waktu itu di Agam. Kalau background pendidikan sebenarnya saya dulu zigzag. Ada sanawiyahnya, ada STM-nya. Jadi begini-begini tuh mantan anak STM saya. Oh, mantan. Pernah tawuran ya? Pernah tawuran ya. Memang kalau dulu prodekam itu masih inilah. Masih zaman gitu. Ustaz Safruddin adalah salah satu pemerhati atau satu-satunya pemerhati, satu-satunya anggota dewan pemerhati literasi di Agam. Dan itu langsung Pak Bupati yang ngasih penilaian. Itu gimana ceritanya? Kita memang menyadari di Indonesia ya, di berbagai survei penelitian internasional, Indonesia masih negara yang indeks literasinya sangat rendah. Selama ini kita melihat begini, memang kalau untuk menggerakkan literasi itu semua pihak, semua sektor harus berkontribusi, terutama pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dusana Podcast, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa dan Sunnah Podcast, semuanya berada dalam kondisi sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan berbicara lebih jauh dengan salah satu tokoh yang sudah 4 kali menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Agam. Beliau juga adalah salah seorang pemerhati literasi di Kabupaten Agam. Dan itu diakui sendiri oleh Pak Bupatinya sebagai salah satu-satunya mungkin anggota dewan di Agam yang memerhatikan soal literasi. Dan kita sambut ya dengan gembira Al-Ustadz Safruddin SS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Baik, apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Masya sehat. Allah. Berkat doa. Sudah lama kita kontak-kontak untuk podcast ini. Iya, Ternyata baru hari ini kita baru jumpa. bisa. Iya. Boleh silakan Ustadz, sapa-sapa dulu pemirsa podcast kita. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast DPPKS Sumatera Barat yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, sehat dan sukses selalu. Perkenalkan, nama Safruddin SSMM. Saya berasal dari Kamang Mage, kecamatannya. Kemudian kalau dapilnya, dapil 3 di Agam. Sekarang menjabat di DPRD di periode keempat. Jadi saya terpilih di DPRD itu tahun 2004 di usia 25 tahun. Lebih sedikit. Masih muda, ya. Ya. Udah nikah Ustaz? Pas baru siap nikah. Oh, baru siap nikah. Alhamdulillah dikasih amanah sebagai wakil rakyat. Ya, termudah sekali waktu itu di Agam. Istri di Empat Nagari namanya kecamatannya di barat. Jadi Agam itu ada timur dan barat. Timur barat ya? Iya. Jadi istri di barat, saya di timur. Iya. Alhamdulillah sudah dikaruniai Allah anak 2 pasang, 4 orang. Laki-laki yang besar udah kuliah sekarang di Jogja, ada yang sedang di Aliyah, ada yang 2 orang di sekolah dasar, ada 4 orang. Jadi kalau background pendidikan sebenarnya saya dulu zigzag, ada sanawiyahnya, ada STM-nya. Jadi begini-begini tuh mantan anak STM saya. Oh, mantan. Pernah tawuran ya? Pernah tawuran ya. Memang kalau dulu prodekam itu masih inilah, masih zaman gitu. Nah kemudian kembali ke perguruan tinggi Islam. Jadi saya jemput lagi ilmu sanawiyah saya. Alhamdulillah di Dewan ambil S2 dan sekarang sedang mengikuti S3 saya. Oh, kandidat doktor. Di UIN, Syekh Jamil Jamil Bukit Tinggi. Oh, mantap. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan sebagai wakil rakyat. Karena itu tadi kita ingin terus menimba ilmu, menambah mencas pemikiran, ya ilmu supaya inilah berkah. Ya, baik Dusana Podcast, inilah tamu kita, Ustadz Safruddin SSMM ya kan. Dan sekarang di sela-sela kesibukan jadi anggota dewan masih sempat untuk kuliah di S3. Alhamdulillah. Baik, kita ngajak Dusana Podcast semua untuk terus menyaksikan podcast ini karena ya silakan ikuti terus podcast ini dan jangan lupa berikan komentar terbaik Anda dan klik di link description-nya. Maka 5
komentar terbaik akan mendapatkan berupa buku bingkisan dari Pak Syafruddin. Nanti salah satunya adalah buku Sepeda Unto kan. Judulnya udah keren kayak gitu kan. Baik, saya panggilnya Ustadz ya. Ya Ustadz boleh, macam-macam orang ya. Ada Bapak, Iya. ada Syafruddin, panggil nama Saya juga takut boleh. salah nama nih, soalnya kalau Syafruddin itu biasanya pakai Y kan gitu kan. Ya, itulah mungkin keunikan nama saya. Jadi umumnya nama Syafruddin pakai Y, tapi Iya, nggak tahu dulu orang tua. Ketika SD saya lihat nama saya nggak pakai Syafruddin, Y, ya. Syafruddin, Oke. gitu saja. Baik, Ustadz Syafruddin, saya pernah lihat nih ada video Ya, yang menyebut tentang nama Ustadz Syafruddin. Kalau Pak Ustadz Syafruddin adalah salah satu pemerhati atau satu-satunya anggota dewan pemerhati literasi di Agam. Dan itu langsung Pak Bupati yang ngasih penilaian. Itu gimana ceritanya? ya. Jadi alhamdulillah saya dari prode ke prode, Ya. termasuk yang concern untuk menggerakkan dunia literasi, membantu penggiat-penggiat literasi di Agam. Ya, ya, ya. Karena saya memang backgroundnya juga hobi menulis. Ya sebelum di dewan pun saya hobi lah Hobi menulis, walaupun itu menulis apa saja. Ya, ya, ya. Jadi ketika di dewan kita memang menyadari di Indonesia ya, di berbagai survei penelitian internasional, Indonesia masih negara yang indeks literasinya sangat rendah. Ya, 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 ya. Yaitu bahkan dari ratusan negara yang di riset, Indonesia itu nomor 6 tapi dari bawah. Dari bawah nomor Dari 6. bawah. Wis. Dan yang sebagaimana sering diliris oleh Kepala Perpusnas, itu juga sering begitu. Artinya indeks literasi kita sangat rendah. Artinya minat baca, kemudian juga yang menulis buku juga sangat sedikit. Iya, iya, iya. Tidak sebanding dengan negara-negara yang lain. Jadi berangkat dari itu saya kami bentuk bersama Forum Literasi Kabupaten Agam, dan sebelumnya saya juga sudah aktif membina kegiatan literasi melalui Pokir saya. Program kan Dewan ada Pokir kan. Jadi ketika itulah saya dipercaya sebagai Ketua Forum Literasi Kabupaten Agam. Ketua Forum Literasi Kabupaten Agam. Ya, kami kasih namanya Forlita. Forlita. Nah, itu yang menaungi semua penggiat literasi di Agam, baik guru, LSM, ormas, ya banyak juga wartawan. Kami berkolaborasi untuk sama-sama menggerakkan literasi, mengkampanyekan pentingnya literasi. Jadi ketika itulah ya kemarin ini ada seleksi lah gitu, artinya daerah-daerah se-Indonesia Perpusnas melakukan penganugerahan. Itu banyak kategori, ada penggiat literasi, ada pejabat publik yang ini literasi, termasuk juga kategori seperti itu pejabat publik yang concern di dunia literasi. Jadi waktu itu Dinas Perpustakaan Arsip karena sering melihat kegiatan saya bersama penggerak literasi, maka saya dicalonkanlah waktu itu sebagai salah satu penerima anugerah literasi. Untuk Indonesia atau untuk Ya, itu nasional itu. Oh, nasional. Nanti diseleksi setiap provinsi gitu. Iya. Baik, ini luar biasa. Baru cukup langka barangkali ya di Sana Podcast. Seorang anggota dewan pemerhati literasi kemudian menjadi kandidat menerima penghargaan sebagai penerima penghargaan sebagai pemerhati literasi ya di Sultra. Dan hampir banyak pokirnya juga untuk diberikan kepada pengembang literasi. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Ustaz, tentang bagaimana sih pengembang literasi di Agam yang sudah dilakukan itu seperti apa? Ya, selama ini kita melihat begini, memang kalau untuk menggerakkan literasi itu semua pihak, semua sektor harus berkontribusi, terutama pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi itu mesti digerakkan melalui anggaran, kemudian juga melalui event-event literasi. Ya sebagaimana kita lihat Gebiarnya sebuah olahraga, Gebiarnya sebuah event MTQ dan sebagainya.
Nah, dunia literasi ini belum disentuh seperti itu. Kalau saya bahasakan belum diarus utamakan oleh pejabat-pejabat kita. Jadi saya yang punya Pokir, saya sudah sampaikan juga mungkin keterbatasan anggaran di setiap daerah gitu ya. Ya paling alasannya ya anggaran kita hanya segini. Cuma dengan kewenangan saya yang punya anggaran, kan kita juga ada platform untuk Pokir, jadi saya sering alokasikan anggaran untuk menggerakkan literasi ini. Nah itu kita lakukan sudah berapa kali prode ya. Bentuk kegiatannya ya seperti pemilihan duta literasi, duta baca yang mewakili sekolah dan kecamatan. Kemudian kita kasih hadiah siapa yang terbaiknya, duta baca. Kemudian juga anugerah PIN Emas literasi. Terakhir tahun ini juga kita Gebiar Literasi Kabupaten Agam, insya Allah juga sudah kita sediakan hadiahnya. Tahun dulu itu Pak Gubernur Buya Meldi yang langsung memberikan anugerah PIN Emas literasi ini, itu dari Pokir saya juga. Itu kita kasih kepada penggerak literasi, penggiat literasi di Agam. Itu dinilai oleh tim, orang-orang yang rajin mendirikan rumah baca, taman baca masyarakat, yang aktif membina minat baca di lingkungannya. Nah itu kita masukkan ke salah satu penerima. Kemudian lomba-lomba menulis. Lomba menulis ya. Kalau tahun ini Gebiar Literasi Kabupaten Agam itu ada lomba menulis esai tentang Buya Hamka dan tentang Muhammad Natsir. Kemudian lomba resensi buku juga tahun ini, yang juga sebelumnya juga ada lomba-lomba menulis kita lakukan dan kita kasih hadiah melalui Pokir ini. Berarti lebih kepada eventnya juga ya? Event kemudian pelatihan. Pelatihan. Pelatihan juga. Dan kalau menduplikasi atau taman baca di daerah-daerah kecamatan, nagari, itu gimana? Ya, selama ini memang kita mendorong karena memang juga tidak banyak yang berminat mau menjadi relawan rumah baca gitu kan. Ada beberapa orang saja yang punya moyol ke situ yang melakukan dia mendirikan rumah baca karena juga anggarannya tidak ada. Di pemerintah paling nanti kalau sudah berdiri ada bantuan lemari sedikit, ada buku. Tapi siapa yang mau berkorban untuk mendirikan rumah baca, apakah di rumahnya, di terasnya, kayak seperti saya di teras saya lakukan. Saya kasih namanya teras literasi. Oh, teras literasi. Ya di situ saya kumpulkan anak-anak, ada saung-saung kita buat. Ya dia membaca, nanti kita bawa dia ke perpustakaan Buah Hatta, ada peminatnya? Museum ada kita. Ya tapi kalau dengan inilah kita kasih semacam hadiah-hadiah, reward mereka baru mau. Tapi itu memang harus dilakukan. Jadi saya sudah menghimbau sebenarnya melalui program bagaimana gerakan literasi ini kalau juga Pemda ikut dalam bentuk membuat pilot-pilot percontohan lah gitu, atau katakanlah ada jorong literasi. Kalau di kota mungkin ada lurah literasi gitu kan, kelurahan literasi. Nah itu memang didorong bagaimana didirikan di sana perpustakaan masyarakat. Apakah di kantor lurahnya, di posyandunya, di rumah ibadahnya. Bahkan saya juga sedang berpikir bagaimana lapau kita buat bandul bacanya. Jadi saya juga sering ke lapau ya. Saya melihat di lapau itu kalau belum ada teman ngobrol, orang-orang itu kan ini aja ngopi. Makan. Nah, ketika ada buku di lapau, katakanlah lapau literasi gitu, dia akan baca. Dia akan juga baca sedikit tentang sholat, tentang akidah, tentang pertanian, sehingga minat baca masyarakat kita juga sedikit banyak, dengan sedikit membaca itu juga bertambah ilmu. Nah, tapi ini gerakan seperti ini saya lihat masih langka. Belum banyak yang berpikir. Jadi saya mau bilang itu, Sar. Ya, di tengah media sosial yang begini, apalagi jangankan untuk menggenjot minat baca masyarakat, orang tua, remaja kita pun sekarang boleh dikatakan masih rendah minat bacanya. Jadi walaupun sebenarnya membaca itu tidak mesti sama buku fisik ya. Sekarang kan sangat banyak juga buku-buku digital yang bisa kita unduh di perpustakaan digital online kan. Ya, misalnya kita kalau ingin saya sekarang menjadi salah satu anggota perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah. Bisa orang umum jadi anggota atau jadi salah satu anggota Perpusnas. Itu kita bisa unduh, pinjam buku seminggu. Bisa di handphone bisa, ada aplikasinya. Lalu pertanyaannya adalah minatnya. Kalau minatnya ada, baik buku fisik maupun buku digital, orang akan membaca. Nah, yang menarik kita lihat adalah saya sering perhatikan
perbedaan mencolok budaya baca Indonesia kita, termasuk diri saya ya, kita semua dengan orang Barat, di mana orang Barat tidak pernah lupa membawa buku kemanapun meskipun pergi ke tempat wisata. Baru-baru ini saya ke Aceh, ke Pulau Sabang, saya selfie di titik nol itu, Tugu titik nol. 0 kilometer. 0 kilometer itu ada satu keluarga, orang nggak tahu saya orang mana, saya nggak kenalan juga. Kan dia berwisata itu orang-orang. Di sela-sela waktu duduk santai itu baca buku tebal-tebal. Anaknya, bapaknya ke sini membaca, ibunya duduk di sini, anaknya di sini. Baca loh di tempat wisata. Kalau baru dalam pikiran kita ngapain baca tempat ngapain wisata? Kalau kita kalau mau pergi ke tempat wisata ngapain bawa buku? Pikiran kita baca buku itu kan di rumah, di perpustakaan kan. Nah, tetapi karena minat baca dan budaya bacanya sudah merupakan kesadaran intrinsik di dalam dirinya, sehingga kebutuhan jadinya. Jadi mungkin kurang lengkap dirasanya kalau pergi itu nggak bawa buku. Berarti di Barat itu membaca itu sudah habit, sudah budaya. Betul. Di kita sebenarnya bukan malas membaca, atau di HP dibaca juga. Cuman budaya membaca di lokasi tertentu atau pada saat tertentu atau belum terlatih. Betul. Gitu kan? Jadi menarik, sebagaimana disampaikan, ini adalah hal yang sangat segmentatif lah. Mungkin tidak banyak orang seperti Ustaz Safruddin menjadi pemerhati literasi kan gitu kan. Dan banyak orang memang tidak berpikiran seperti itu. Dan kadang-kadang kita aja nganggap apakah peminatnya ada kayak gitu kan. Tapi orang seperti Pak Safruddin pasti akan terus melakukannya walaupun ada tidak peminatnya, yang penting ikhtiar tetap dilakukan. Ya benar. Ya, yang penting kita berbuat, mengkampanyekan pentingnya gerakan literasi ini, karena menurut kami, saya ya, dan juga sudah banyak pakar menyimpulkan salah satu upaya meningkatkan SDM negara kita ini ya dengan meningkatkan minat bacanya. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa SDM kita rendah, ya salah satu faktornya karena minat baca. Baca. Jadi orang yang minat bacanya tinggi, yakin kita SDM-nya juga tinggi. Bagus. Jadi kalau orang bagus nanti dia kreatif. Kalau dia kreatif dia pasti akan banyak berbuat apapun. Kalau nggak ada dia adakan. Ya gitu kan. Tapi kalau nggak, kenapa terjadi banyak pengangguran? Ya salah satunya mungkin idenya mentok. Kurang kreatif. Kurang referensi. Makanya kita juga menghimbau kepada adik-adik mahasiswa kita kan, mari tingkatkan SDM. Kemudian kalau nggak difikirkan orang, kita buat. Kan begitu kan. Jadi jangan sampai nanti ya itulah problem kita hari ini kan, banyak terjadi. Baik, Dunsana Podcast, ya ikuti terus podcast ini dan jangan lupa berikan komentar terbaik, kemudian klik link di description-nya. Kita ketahui ya, untuk kita Dunsana ketahui, Ustadz kita yang satu ini selain dari dia sebagai anggota dewan, kemudian sedang studi di S3, juga penulis buku. Nah, ini salah satu karyanya Sepeda Unto. Kalau saya lihat dari judulnya ini, Sepeda Unto ini Sepeda Unto tuh klasik lah gitu ya, udah sangat ini gimana gitu kalau dengar gitu kan, ini seperti historisnya kita mundur sekian gitu ke sekian tahun lalu gitu kan. Nah, menariknya kita udah cerita juga tadi kalau saya membaca dia penulis, ternyata memang penulis gitu dan pembelajar gitu. Baik, ternyata pembelajar. Sudah berapa buku yang sudah ya memang kalau draft buku kita sudah lumayan lah. Nah, cuma yang sempat dibukukan kemarin ada sekitar 4-5 buku. Yang sudah diterbitkan ada 3 buku. Oh, 3 buku. 3 buku. Tapi sekarang ada berapa buku kumpulan tulisan saya yang dibukukan oleh editor. Itu katanya bisa dijadikan 2 buku. Iya. Itu yang sempat saya arsip. Tapi banyak juga mungkin tulisan-tulisan selama ini nggak sempat diarsip juga, susah mencarinya. Terutama yang ditulis di handphone. Kalau kita nggak nulis di di lemari online ya, katakanlah di Blogger atau di mana kan. Tapi kalau hanya di note, kalau HP-nya hilang, tulisan kita hilang. Saya sempat mungkin ada puluhan judul tulisan yang sudah hilang, dan itu nggak mungkin bisa dijemput lagi. Nah, jadi itu yang sedang saya bukukan. Ini luar biasa lagi ya. Beliau juga penulis dan mungkin gagasan-gagasan banyak ya. Cuma karena sibuknya kadang-kadang belum terduplikasi ya. Gitu. Sebenarnya memang
kenapa kita penting menulis ya? Saya pikir dulu, misalnya apa panggung kita bisa menyampaikan ide pikiran kita. Ya kadang terlintas dalam pikiran kita. Saya juga berpikir dulu, bagaimana ya menyampaikannya kepada orang lain. Nah, alhamdulillah dengan inspirasi menulis inilah, minimal kita bisa mengabadikan pemikiran kita. Betul. Jadi ide itu luar biasa. Dia akan kadang-kadang datang dan lewat dalam bentuk kilat. Harus ditangkap. Ya. Dan kalau tidak ditulis. Kalau tidak lewat, jadi gitu kan? Mahalnya sebuah ide kan. Betul. Ya, misalnya sebuah ide bisa bagaimana air mineral ini dibotolkan kan. Itu kan sebuah ide brilian. Kalau sudah tidak ditulis, nggak dilakukan oleh seorang penemunya, itu ide itu tentu akan hilang. Tapi alhamdulillah banyak ide-ide yang ditangkap, setelah itu ditulis, lalu dia lakukan, sehingga sekarang jadi manfaat bagi kita semuanya. Kelemahan kita kadang-kadang tidak menangkap ide. Iya, benar. Karena ada salah satu penulis Al-Qarani ya. Iya. Dia mengatakan kalau ada ide, udah dia berhenti sejenak, tulis kayaknya, sehingga benar. dia menangkap pikiran-pikirannya itu. Iya. Dan kita pun merasa kadang-kadang karena tidak ditulis lewat aja gitu kan. Benar. Nah, jadi inilah di Sana Podcast bagaimana kalau Anda punya ide, punya gagasan, tulis kayak gitu kan. Iya, benar. Meskipun misalnya implementasinya ada waktu nanti kita follow up gitu kan. Yang penting tangkap dulu idenya gitu. Jadi sebuah pemikiran, ide itu adalah sesuatu yang mahal. Ya. Bisa jadi hari ini kelihatannya aneh. Iya. Mungkin orang belum bisa menerima. Iya, betul. Tapi bisa jadi ide kita itu benar dan satu saat nanti akan dilakukan orang. Ya. Jadi saya misalnya kemarin nulis saya terpikir begini, kan kita wakil rakyat nih, saya jalan-jalan kan di Kabupaten Agam, jalan provinsi, jalan kita itu kan banyak berlobang, jalan utama berlobang, apalagi jalan-jalan kampung berlobang, dan itu terlambat dipelihara oleh Pemda. Alasannya jelas, keterbatasan dana APBD. Nah, lalu saya berpikir, kenapa kok tidak digerakkan masyarakat untuk juga merawat jalan ini. Nah, jadi saya berpikir waktu itu, seperti sekolah kan, kita kan ada komite di sekolah yang perannya itu membantu sekolah, ya merawat WC, merawat dinding, mencat atau pembangunan kan. Untuk jalan saya juga berpikir begitu. Ini kan sebuah ide, tapi walau alam saya juga sudah diskusi dengan banyak pihak, belum tertarik oleh orang. Tapi dengan banyaknya sekarang terjadi kecelakaan, orang jatuh ya, bahkan ada yang meninggal. Sebenarnya kalau untuk kita ketahui itu tanggung jawab pemerintah. Ya ada undang-undangnya melindungi orang kalau jatuh di jalan, dan itu harus dilihat dulu. Karena faktor jalan memang rusak. Iya, rusak, tidak cepat dipelihara atau tidak dikasih rambu-rambu. Nah, jadi bagaimana kalau bisa kita bentuk komite pemeliharaan jalan? Kan banyak itu orang-orang kaya yang sekarang ada kumpulan Pajero. Apa mobil-mobil mewah Pajero, komunitas Pajero, komunitas Honda, CR-V. Banyak komunitas dan mereka itu pemakai jalan. Saya berpikir bagaimana kalau bisa itu kita rangkum dia dalam bentuk komite pemeliharaan jalan. Pemda juga ada. Jadi sedikit jalan berlubang mereka bisa iuran. Ya nggak perlu lapor dulu ke Pemda. Nah, jadi jalan ini kalau karakternya seperti gigi kan, kalau berlubang sedikit jadi besar. Begitulah jalan. Apalagi hari hujan, sering cepat jalan. Jadi ide-ide seperti itu saya sudah tulis. Di artikel, di media online, dan saya sudah share ke banyak pihak, ke Pemda. Tapi walau alam apakah ide itu bagus suatu saat, kita lihat aja nanti. Tapi kenyataan hari ini jalan masih berlubang. Sekarang bisa juga selain ditulis, bisa juga direkam, Ustaz. Ya, direkam dalam bentuk visual kan. Ya, saya juga akan merekamnya, dan insya Allah saya juga akan di era digital terduplikasi semuanya jadinya. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Ustaz. Ya. Nanti next nih akan maju, sudah 4 periode di DPRD Agam. Biiznillah. Allah yang mengizinkan. Ya. Jadi 4 periode ini kira-kira apa saja yang sudah prestasi yang sudah Ustaz buat untuk di DPRD Agam ini? Ya. Jadi saya sempat membukukan ya dalam bentuk brosur. Kemudian juga di buku ini, di lampiran buku ini saya juga sudah tulis kiprah-kiprah apa saya yang sudah saya lakukan selama 4 periode di Agam. Kalau ada data berarti ya? Ada datanya. Okay. Kalau saya kategorikan ada 3 hal yang sudah saya lakukan. Pertama, sesuai fungsi ya, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi peraturan perundang-undangan, fungsi legislasinya. Nah,
Dari sisi fungsi legislasi, alhamdulillah sejak dari periode pertama kita bersama Pemda ya di Agam kan sudah dirumuskan Agam Madani, visi daerah. Agam Madani itu sebuah kesepakatan antara Pemda, Bupati dulu periodenya Pak Aristo Munandar dengan kami di DPRD, ketuanya kebetulan waktu itu dari PKS. Kita sudah buat peraturan yang membuat fondasi bahwasanya Agam itu akan kita bawa sesuai dengan cita-cita yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW Madani, sebagai masyarakat Madani. Nah, dan beberapa perda banyak waktu itu sudah kita lahirkan bersama Pemda. Wajib berpakaian Muslim, wajib pandai baca Al-Quran, perda zakat, perda anti maksiat, banyak hal yang sudah kita lakukan. Kemudian di era itu juga kita sudah mendorong dan bersama-sama Pemda waktu itu. Luar biasa ya, di periode awal itu saya sangat merasakan konkretnya kita menuju ke sebuah masyarakat Madani. Masih muda waktu itu ya? Masih muda saya waktu itu. Kemudian di banyak peraturan daerah setelah itu juga kita bersama-sama lahirkan di Pemda. Di sisi anggaran yang menjadi tuntutan dasar masyarakat memilih kita kan pembangunan. Siapapun dia anggota dewan, pasti orang kalau kami pilih Bapak bangun kampung kami kan begitu. Ya, jadi alhamdulillah dari periode ke periode banyak tuntutan masyarakat dan ya ketika kampanye kan orang berharap sama kita di nagari ini, Jorong ini itu sudah kita alhamdulillah sudah kita bangun bersama-sama baik melalui pokir maupun dana advokasi. Seperti ada pasar ya, pasar. Saya teringat di dapil saya itu ada Pakan Silasa namanya. Pakan Silasa itu pasar terjelek dulu. Karena pasar itu korban revolusi waktu itu kan, waktu pernah dihancurkan oleh Belanda. Pakan Silasa di mana? Di dapil saya. Itu pasar Serikat Komamage. Alhamdulillah dengan bersama-sama panitia pakan kita bangun melalui dana DAK. DAK itu dapat dari Pak Ref Rizal dulu waktu itu. Saya channelkan dulu. Pak Ref dapat dana DAK. Dibangun satu los. Sudah itu dari dana provinsi. Kebetulan Buya Maheldi waktu itu wakil ketua DPRD provinsi. Beliau juga kedatang ke Mage dan saya felisitasi dengan tokoh masyarakat. Alhamdulillah saya bangun. Nah, itu contoh. Kemudian pasar, kemudian juga jembatan, ada jembatan besar di kampung saya, roboh, masih buatan Belanda, kita bangun. Hari ini juga jembatan Belanda. Iya, sampai Orde Baru kemarin juga belum dibangun. Sempit, hampir roboh. Alhamdulillah kita berjuang di Pemda, berhasil dibangun, dan itu juga jalan-jalan fisik, pemberdayaan ekonomi juga kita lakukan. Ya, kemudian juga di UMKM juga banyak pelatihan-pelatihan sudah kita lakukan. Begitu juga saya karena konsennya dulu kan, saya ini kan mantan rektor. Rektor MDA. Jadi kepala sekolah MDA saya. Jadi saya pernah jadi dosen juga, dosen MDA. Jadi waktu itu saya sambil kuliah ngajar di MDA, kemudian juga jadi diangkat jadi kepala sekolah MDA. Jadi di periode awal-awal itu saya juga sering melakukan pelatihan dan mendorong anggaran honor guru MDA harus ditingkatkan. Alhamdulillah meningkat. Mantap. Meningkat. Kan saya ada pokir tuh guru MDA saya bawa ke hotel, kita latih, tingkatkan kapasitasnya. Masjid ya banyak hal alhamdulillah. Dan semua itu sudah saya rangkum di beberapa brosur saya dari pemilu ke pemilu saya buat sehingga bisa dibaca oleh pemilih. Dan memang saya memang tipe anggota dewan yang tidak gebir-gebir gitu ya. Artinya ketika sudah saya bangun saya jarang juga mengekspos. Dan banyak orang yang nggak tahu bahwa saya ini pokir Pak Saf ya. Ini contoh Pakan Kamis dulu. Pakan Kamis di dapil saya itu juga jelek ya. Ada Pakan Silasa, ada Pakan Kamis ya. Pakan Kamis itu di tempat saya tinggal di Telatang Kamang. Itu awalnya pokir saya, tapi tidak banyak orang yang tahu. Ya mungkin nonton podcast ini orang nggak juga. Memang pokir Pak Saf dulu 300 juta dulu dana, bangun musala di dalam, WC-nya, kemudian pelatarannya kita cor sehingga kalau dulu di istilah saya kalau pulang dari pakan itu pasti ibu-ibu tuh kotor. Kenapa? Karena pasar itu seperti sawah, becek, apalagi hari hujan. Tapi alhamdulillah hari ini dan itu dapat dana DAK ketika saya ketua komisi 2.
Alhamdulillah waktu itu ada. Jadi dua pasarnya. Selasa sama Kamis dapat DAK. DAK. Alhamdulillah bersama-sama kita Nyak Wali ya, kemudian juga panitia pasar, penguruskan bersama-sama kita memperjuangkannya. Mantap. Berarti sudah luar biasa lah. Alhamdulillah. 4 periode di Agam, cukup banyak jejak tangannya sebenarnya. Ya Ustadz ya. Kemudian juga Pokir kita sebar ke Agam keseluruhan. Agam ya. Pelatihan ini saya juga banyak melibatkan seluruh. Berarti Ustadz ini Agam atas berarti ini ya? Ya, saya tinggal di timur. Kita kan ada istilah di atas bawah atau timur barat nih? Timur barat. Timur barat, bukan atas bawah. Timur di atas, barat di bawah. Oh, barat di bawah. Barat kan dekat ke laut. Oh, berarti laut, ya. Orang Agam udah tahu lah ya. Iya, Agam kalau timur. Agam itu gunung punya, laut punya. Iya. Kalau gunung timur, laut okay. Barat, di tengah-tengah danau. Iya. Danau Meninjau. Ya. Agam itu luar biasa. Luar biasa. Agam. Luar biasa, sangat kaya. Baik, sekarang mau melangkah ke provinsi. Ini bagus ceritanya nih. Dari rektor MDA jadi anggota dewan 4 tahun, kemudian melangkah ke DPRD provinsi. Wah, judulnya mantap ntar ya. Yeah. Gimana ke provinsi ini ya? Yeah. Apa yang mau Ustadz bawa dari Agam ke provinsi Sumatera Barat ini, DPRD provinsi Sumatera Barat nanti? Memang terus terang saya juga punya mimpi ya. Punya berarti nggak salah saya bilang Ustadz Primer ya. Mimpi. Banyak mimpi yang juga sudah saya tulis. Iya. Termasuk masalah kemacetan Padang Luar, sempitnya jalan di muka UIN di Bukit Tinggi. Ya UIN di Kubang Putih ya. UIN ya sekarang. Kemudian saya pernah buat mimpi dulu, judulnya Bukit Tinggi Agam yang lebih baik, lebih bagus ya. Ya. Kita mimpikan jalan lingkar yang besar, lebar, 2 jalur gitu kan, sehingga bagus, indah. Ketika diteropong dari atas itu kelihatannya indah, bagus gitu kan. Tapi itu baru mimpi. Ya. Tapi memang gini ya, tantangan untuk ke provinsi itu sangat berat ya. Apalagi di tengah kondisi politik hari ini yang kita tahu ya, beginilah kualitas demokrasi kita. Tapi insya Allah kita akan terus berjuang semaksimal mungkin untuk berjuang di sisi kampanye, kemudian juga menulis ide-ide dan menampung semua aspirasi masyarakat yang akan saya kerjakan nanti di provinsi. Mimpi saya begini, pertama saya sangat tertarik dengan lahirnya undang-undang tentang Sumatera Barat. Undang-undang nomor 17 tahun 2022. Oh, sudah. Undang-undang sudah lahir kan? Sudah kan? Sudah lahir. Nah, itu undang-undang itu saya katakan sebagai anugerah bagi Sumatera Barat. Ada yang protes juga? Ada juga yang protes, tapi wajar lah kan. Tapi kan yang namanya Minangkabau, yang mengaku Minangkabau, di luar itu kan ada juga saudara-saudara kita yang di luar itu, tapi nggak masalah. Tapi itu kan berlaku untuk Minangkabaunya. Adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Nah ini ketertarikan saya ketika undang-undang ini lahir, banyak peluang bisa kita lakukan melalui penguatan ABSSBK ini, baik nanti melalui Perda, kemudian juga Perda Kabupaten Kota, maupun peraturan nagari yang bisa memayungi kuatnya adat dan agama kita. Nah, itu yang menarik bagi saya satu. Jadi ada keinginan besar saya untuk sama-sama nanti merumuskan melalui Pemprov ya, Pak Gubernur, seluruh anggota dewan provinsi, bagaimana kita melahirkan menurunkan lah Perda, undang-undang nomor 17 tentang ABSBK ini. Satu. Yang kedua, karena dapil saya ini kan dapil Bukit Tinggi Agam. Nah, saya melihat, dan ini juga evaluasi buat saya ya, sinergi Bukit Tinggi Agam masih sangat jauh. Walaupun kita bertetangga luar Agam kan, ya sinerginya belum tampak secara inilah nyata. Baik, masih timur dan barat ya? Kerjasama antar daerah ya, di Bukit Tinggi aja, Agam aja. Padahal kita bertetangga, bersaudara. Ibarat kuku dan daging. Jadi ada keinginan saya, karena dapil saya itu, kita membuat sinergi yang lebih kuat antara Bukit Tinggi dan Agam. Baik soal pemberdayaan ekonomi, ya UMKM, karena memang umumnya yang berjualan di Bukit Tinggi itu orang Agam. Ya, umumnya yang berjualan di Bukit Tinggi itu orang Agam. Jadi pagi Bukit Tinggi itu kan penduduknya malam dengan siang beda. Oh, beda. Iya. Sama kayak Padang. Iya. Kalau siang rame kan? Nah, itu orang Agam, gitu kan? Orang Agam, orang Batu Sangkar, orang Agam semuanya ke Bukit Tinggi. Kemudian kalau udah malam sepi. Ya maksudnya ya orang Bukit Tinggi aja yang tinggal. Nah, disitulah kita melihat perlunya kerjasama antar daerah oleh kedua daerah yang perlu didorong oleh
provinsi nanti, kemudian juga selaku anggota Dewan Provinsi nanti kita. Kemudian juga banyak hal yang perlu dikerjasamakan di Bukit Tinggi. Baik persoalan sampah, ya, pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, terutama pariwisata. Saya masih melihat pariwisata Bukit Tinggi di Agam tuh jalan sendiri-sendiri. Saya sudah sering sampaikan ini ke dinas terkait. Padahal selain nunjang loh. Iya, sesungguhnya orang ke Bukit Tinggi itu sebenarnya juga mau melihat pariwisata Agam. Bisa satu jalur gitu. Iya. Ya, misalnya dia ke Ngaresiano, itu Agam itu. Agam ya. Nah, dia ke Lawang. Ke Lawang, Agam. Lawang Park ya, ke Puncak Lawang atau ke Maninjau. Cuma Maninjau sekarang lagi lagi krisis dia. Karena pencemaran danau. Tapi banyak hal limpahan pariwisata Bukit Tinggi itu yang mesti nanti dikelola dengan baik sehingga perlu sinergi dari provinsi. Kemudian juga yang menjadi PR utama kita sebenarnya jalan-jalan provinsi sekarang yang masih belum terawat dengan baik di Bukit Tinggi dan Agam. Kemudian juga bagaimana mengatasi kemacetan padang luar. Ini isunya isu Sumbar ini. Sumbar ya. Iya, karena yang memakai padang luar itu tidak hanya Bukit Tinggi dan Agam, Payakumbuh, 50 kota, Pasaman, bahkan orang dari Pekanbaru ke Padang itu pasti lewat padang luar. Nah, kemacetan padang luar memang Pak Gubernur sudah mencarikan solusinya waktu itu kan flyover, tapi karena kendala tanah. Tapi mungkin ada solusi-solusi lain seperti juga sudah digagas oleh Buya Gubernur kan, Buya Mahyaldi, membuka jalan bypass Talua ke Pasar Amur, tapi biayanya cukup besar. Iya, cukup besar ya. Cukup besar. Tapi mungkin ada solusi-solusi lain, saya juga sudah menangkap solusinya. Mudah-mudahan nanti ketika saya Allah izinkan terpilih di provinsi, ini sudah menjadi tekad dan semangat saya untuk memperjuangkannya di tingkat provinsi. Kita boleh tepuk tangan nih untuk gagas ini. Saya melihat Ustadz kita yang satu ini, kita belum beat podcast. Saya sudah tebak Ustadznya adalah dreamer gitu kan. Dan penulis buku. Ternyata dia cerita langsung gitu. Cerita dia punya tulisan, ngambil S3, kemudian dia cerita tentang mimpi-mimpinya. Dan mimpinya sudah ditulis ya gitu kan. Dan ini luar biasa. Saya baru dengar dari orang Agam nih. Ya kan, kalau ada orang Agam yang menatap perlunya perbaikan jalan untuk daerah Agam ya, Bukit Tinggi ke Padang gitu ya kan, macet di situ dan mimpi-mimpi yang lain. Dan kalau beliau saya yakin mungkin sudah ditulis mimpi ini. Alhamdulillah. Dan bagian dari cita-citanya adalah mewujudkan mimpi ini di parlemen di provinsi, di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kita dukung Pak Safrudin untuk duduk menjadi anggota dewan di provinsi nantinya, agar ya mimpi-mimpi beliau ini tidak hanya mimpi dia, tapi mimpi untuk masyarakat Agam sebenarnya, ya kan, agar Agam ini sebenarnya sudah di sentral Sumatera Barat sebenarnya. Ya benar. Agam Bukit Tinggi itu jantungnya Sumatera Barat. Jantung Sumatera Barat. Apalagi pariwisatanya. Pariwisata. Bukit Tinggi kalau sudah masuk liburan itu macet. Top leader untuk pariwisata Sumatera Barat. Benar. Padang aja sepi kalau hari Sabtu Minggu. Ya kan, orang ke bukit semua. Benar. Ya, apalagi sekarang juga ke Harau kan gitu kan. Tapi bagian atas juga lah. Ya. Jadi ini menarik sekali ya dengan Pak Safrudin. Ustaz Safrudin kita ini tidak hanya sebagai penulis, dia juga pemerhati literasi, dan dia juga seorang dreamer yang akan mewujudkan mimpinya terhadap membangun daerah, ya kan. Ini menarik sekali. Jadi saya lihat nih, saya komentar secara tulus, ternyata caleg-caleg PKS ini orang-orang hebat sebenarnya. Amin. Ya kan? Kalau beliau dari rektor MDA menjadi Alek, ya, kemudian menjadi Alek provinsi nanti insya Allah. Amin. Nomor berapa, Ustaz? Nomor urut 4. Oh, nomor 4 ya. Jangan lupa nomor 4 ya. Jadi ada saya dapat pantun, ikan sepat, ikan gabus. Iya. Pilih nomor 4 lebih bagus. Oh, mantap. Ya, baik. Sebenarnya masih banyak nih yang bisa kita bicarakan lagi. Cuman mungkin waktu yang membatasi kita. Ya. Saya pikir nanti kita cari waktu lain mungkin untuk lebih jelas, lebih detail lagi bicara tentang gagasan-gagasan Ustadz. Dengan senang hati. Ya, boleh Ustadz kasih kata-kata untuk Dusana Podcast kita untuk penutup kata-katanya. Untuk Dusana Podcast semuanya, terima kasih kita sudah sharing, kemudian juga sudah mengelaborasi ide-ide, kemudian juga ada beberapa hal yang mimpi-mimpi yang sebenarnya
sudah kita tulis, ingin kita wujudkan. Jadi khusus untuk Dunsana Podcast yang nonton ini, silakan tulis komentar terbaiknya. Insya Allah saya akan berikan 5 buah komentar nanti terbaik. Buku ini akan kita kirim ya ke alamat beliau masing-masing. Kemudian jangan lupa mohon doakan saya, kemudian juga mohon dukungan. Kita sama-sama ingin membangun Sumatera Barat ini untuk lebih baik. Tepuk tangan untuk Ustadz Safruddin. Baik, ya Dunsana Podcast semuanya, itulah bincang-bincang kita dengan Ustadz Safruddin. Ya, mudah-mudahan beliau bisa duduk menjadi anggota dewan nanti di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan beliau menjadi caleg PKS dengan urut 4. Insyaallah. Dari rektor MDA menjadi anggota dewan di Agam 4 periode, dan kemudian akan menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Amin ya Allah. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Luar biasa.